Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, untuk membangkitkan karakter peduli sosial, karakter tanggung jawab dan kedisiplinan ada banyak ragam. Di antaranya melalui kegiatan Palang Merah Remaja atau yang disebut sebagai PMR. Saat ini saya berada di SMA Hadijah, Surabaya, di mana mengembangkan Palang Merah Remaja sebagai kegiatan ekstra kurikulernya. Untuk menggali lebih dalam, mari kita ikuti Rapendik. SMA Hadijah berada di wilayah ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya, tepatnya di daerah Surabaya Selatan dengan letak geografis 7 km dari Balai Kota Surabaya. Lokasi sekolah yang terletak dekat jalan raya serta fasilitas umum seperti terminal akan memudahkan transportasi bagi siswa untuk menuju ke sekolah. Selain itu, SMA Hadijah juga dikenal oleh masyarakat Surabaya karena lokasinya berdekatan dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, kampus, pasar modern, stasiun, dan supermarket yang biasa dikenal dengan mall. Oleh karena itu, SMA Hadijah menjadi salah satu sekolah favorit di kawasan Surabaya Selatan. Pemirsa, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menyenangkan sehingga banyak diminati oleh para siswa di sekolah. Para siswa dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selain dapat digunakan untuk mengisi waktu luang siswa, ekstrakurikuler juga mempunyai banyak manfaat untuk siswa itu sendiri. Tujuan diadakan ekstrakurikuler adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, kepribadian, bahkan kreativitas siswa. Dengan banyak manfaat itu, kegiatan ekstrakurikuler tentu sangat menguntungkan untuk siswa sendiri. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai banyak manfaat adalah ekstrakurikuler PMR. Lingkungan yang dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian saya Hari dari Lembaga Pendidikan. Ya, tentang kegiatan PMR bagi adik-adik kita. Nah, Pak Budi, mengapa PMR itu begitu penting harus diketahui adik-adik atau bahkan dipelajari oleh siswa? Ya, PMR itu adalah kegiatan pengembangan diri dan untuk promosi bagi siswa-siswi di sekolah. Jadi PMR ini adalah kegiatan ekskul yang sangat penting karena di PMR ini kita berikan materi-materi yang cukup banyak, yaitu tentang pertolongan pertama, tentang kegiatan sankes, sanitasi kesehatan, dan kesehatan remaja. Harapannya materi-materi ini bisa dipromosikan, disebarkan ke sebarluaskan sebagai peer educator itu ya mereka. Sesama siswa. Mereka juga bisa saling membantu. Dari siswa oleh siswa untuk siswa. Dan tentu PMR di beberapa sekolah banyak. Nah, kira-kira yang membedakan PMR dari sekolah lain dan di SMA Hadijah ini di apanya? PMR di sini sangat berperan. Jadi di kegiatan upacara misalnya, PMR ini siap untuk membantu bila ada korban yang pingsan misalnya. Peserta upacara yang pingsan. Bukan korban upacara kan? Iya, yang ikut upacara kelelahan mungkin atau belum sarapan. Nah, PMR ini yang akan membantu membawa ke UKS dan nanti ditangani. Jadi yang diajarkan pengetahuan dan juga keterampilan pertolongan tadi. Betul, ilmu pengetahuan dan keterampilan ini harapannya bisa dimiliki masing-masing anggota PMR sehingga mereka bisa mengetahui untuk dirinya pribadi dan bisa membantu orang lain.
seperti itu. Pak, dalam setiap kegiatan itu kan ada indikator pencapaian atau indikator kompetensi. Setiap anak yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mungkin sikap PMR, kira-kira apa yang paling bisa dilihat dan dibedakan dari anak yang tidak ikut maupun yang ikut? Ya, kalau anggota PMR yang sudah aktif dan cukup lama mereka ikut, itu dia akan bisa membantu dengan baik. Misalnya tadi kayak ada yang sakit, mereka akan otomatis respon secara dengan hati nuraninya, itu punya kepekaan ya? Kepekaan. Nah, itu mereka akan bahasa Jawanya cacek langsung menolong dan bisa cekatan, cepat tanggap dan tanggap ya, dengan cepat. Betul. Itu dia akan merespon dan bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan pertolongan pertamanya. Kalau masih baru, biasanya sih mereka ragu-ragu ini gimana ya. Tapi kalau mereka sudah terampil, mereka otomatis akan bisa langsung melakukan apa yang harus mereka lakukan. Terus berapa lama sebenarnya seorang anak memiliki orang yang disebut terampil dalam ilmu PMR tadi? Mereka harus belajar. Sebenarnya dalam 1 semester itu minimal mereka sudah bisa belajar tentang pertolongan pertama dasar. Nanti kalau sudah 2 semester mereka sudah bisa menguasai PP dan harapannya materi-materi yang lain. Di SMA Muhammadiyah diajarkan mulai SMA Khadijah ini dimulai dari kelas berapa? Kelas 10 sampai kelas 11, kelas 12 dari pihak sekolah sudah. Oh ya, karena fokus di ujian. Nah, ada beberapa kompetisi mungkin yang pernah diikuti oleh PMR ini. Kira-kira bisa diceritakan kompetisi apa saja dan mungkin ada prestasi apa yang sudah diraih? Yang sudah kita ikuti tahun kemarin, kita ikut lomba Cipraja di SMA 19, kita dapat juara favorit poster, lomba poster. Yang terakhir kemarin di bulan Oktober atau November itu di SMA 16. Istilahnya latihan gabungan, kita masuk peringkat ke-5 kalau nggak salah. Itu yang terakhir. Nah, ini nanti besok minggu Pak, kita harus lomba lagi di Cipraja di SMA 9. Ini persiapan terakhir hari ini. Jadi yang diasah dari kegiatan PMR ini tidak hanya keterampilannya, tapi juga kognitifnya, afektifnya. Betul. Jadi tidak hanya keterampilan saja, tapi mereka juga harus bisa mensosialisasikan ke ini kecakapan komunikasi juga ya. Komunikasi tadi supaya tidak hanya anggota PMR yang bisa, tapi teman-teman di sekitar kita juga bisa. Termasuk di situ lomba-lombanya juga termasuk bagaimana kita harus memimpin seseorang. Jadi ada lomba kepemimpinan, ada leadershipnya juga, leadership, communication skillnya mereka dapat gitu. Ya, nah, untuk jadi anggota PMR khususnya yang akan menjadi tutor sebayanya nanti, kira-kira adakah syarat-syarat yang mungkin seperti biasanya syaratnya mereka harus jadi senior dulu Pak. Selain itu di PMR mereka mengikuti dari selama 1 tahun itu, terus mereka harus mempelajari ilmu yang sudah didampingi tadi untuk bisa menjadi senioritas. Rekrutmennya melalui peminatan atau mereka boleh tanpa peminatan? Maksud saya bahwa siapapun boleh masuk. Siapapun boleh. Jadi kita di awal tahun ajaran baru biasanya kita yang anggota PMR promosi ke mereka yang baru masuk itu, harapannya mereka berminat, kemudian kita promosikan ini PMR kayak seperti ini kegiatannya dengan peragaan dan presentasi. Nah, yang menarik adalah ketika nanti mereka outcome kan, banyak outcome. Kira-kira apa yang bisa didapat setelah mereka belajar PMR? Harapannya mereka bisa mandiri, yang kedua bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu yang sudah mereka pelajari. Itu dia akan lebih bermanfaat di sekitarnya selain untuk dirinya pribadi. Jadi paling tidak standar untuk kecepatan tanggapan dalam darurat itu mereka sudah punya. Terus target Bapak ke depan apa nih kepada adik-adik kita? Target saya ke depan saya rasa lebih ke kualitas. Jadi saya berharap mereka lebih banyak belajar ilmu yang ada di PMR ini, kemudian mengasah supaya lebih terampil sehingga kalau ada event-event di luar khususnya kita lebih banyak punya kesempatan mendapat nilai yang terbaik. Punya keunggulan daya saing. Jadi di samping membekali anak dengan kompetensi diri, tapi juga daya saing. Nah, ini
luar biasa. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan semakin sukses. Nah, ini kan tadi pemirsa bagaimana anak-anak kita, siswa kita memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang perlu kita stimulasi dengan kegiatan PMR ini. Palang Merah Remaja adalah wadah promosi dan pengembangan anggota muda dari PMI. PMI selanjutnya disebut PMR. Terdapat di kota atau kabupaten di Indonesia dengan lebih 5 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan kesiapan bencana kemanusiaan dan di sektor kesehatan. Mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan mengembangkan kapasitas organisasi PMI. SMA Khadijah memiliki kegiatan PMR yang diikuti mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pemirsa, saat ini saya bersama Alik dan Fania selaku peserta kegiatan PMR. Alik, saya mau tanya, mengapa tertarik dengan kegiatan ini? Soalnya di PMR kita mendapatkan banyak ilmu. Seperti kita bisa melakukan pertolongan pertama kalau ada teman kita yang sakit. Yang kedua, kita diajarkan untuk bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat yang baik itu gimana. Habis itu kita juga mendapatkan banyak sekali materi-materi mengenai sejarah, donor darah, sanitasi kesehatan remaja. Jadi otomatis kita itu bisa mengajari teman-teman kita, ini loh Rek, kayak gini, sanitasi kesehatan yang bersih kayak gini, pola makan yang sehat itu kayak gini. Gitu ya. Terus Fania, manfaat yang paling dirasakan apa sama Fania dengan ikut PMR ini? Kita bisa membantu teman-teman kita. Seumpama lagi ada kegiatan upacara sekolah, terus habis itu lomba-lomba yang diadakan di sekolah sini. Jadi kita kalau semuanya ada korban yang sakit atau ada peserta dari lomba tersebut itu sakit, kita bisa bantu untuk itu mengobati mereka. Kemudian kan waktunya bagaimana dengan mengatur waktu antara belajar dan prestasi belajar dan kegiatan PMR? Untuk kegiatan PMR sudah ada jadwalnya sendiri. Biasanya kita melakukan kegiatan PMR itu setiap hari Jumat pukul 1. Itu biasanya sampai pukul 3. Terus mengenai hari-hari lain kalau misalnya ada acara, ya kita bikin rundown seperti rundown acara, jam segini kita harus kesini, jam segini harus kesini. Jadi kita bisa mengimbangi antara prestasi belajar dan prestasi di PMR. Jadi termasuk dilatih untuk buat time management juga. Iya. Ya. Terus dukungan orang tua bagaimana ini? Ya, dukungan orang tua itu kita bisa, ya umpama orang tua kita ya gak doain, tapi kalau semuanya orang tua lagi sakit kan kita bisa itu ngobatin mereka. Terus habis itu yang bercita-cita sebagai dokter kan insya Allah bisa dari ilmu PMR bisa kita dapetin juga, jadi kita bisa itu. Iya, jadi melalui kegiatan PMR sudah berimajinasi jadi dokternya sekolah dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Ya. Oke, terus harapannya ke depan apa ini? Harapannya ke depan kita bisa lebih memiliki jiwa kemanusiaan, buat bisa peka sama teman sesama. Kalau misalnya sakit, ayo tak bantu kesini, tak kasih obat ini. Habis itu kalau misalnya di luar ada event-event kayak lomba gitu, kita bisa ikut dan lewat situ kita bisa punya prestasi lebih baik lagi. Luar biasa, terima kasih ya Fania. Siapa namanya tadi? Alik dan Fania. Nah pemirsa, tadi seperti yang disampaikan Alik dan Fania, dari belajar PMR tumbuh nilai-nilai kemanusiaan dan hasrat ingin tolong menolong yang tinggi.
Saya Abdul Haq, wali murid dari Nahwa Amirul Rizda Haq, kelas 10 MIA 3. Ya, ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak kami, karena memberikan pengetahuan serta rasa empati kepada sesama dalam hal membantu kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat diperlukan di sini untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan rasa pembinaan, rasa empati yang luar biasa kepada anak-anak kami. Luar biasa kepada anak-anak kami terhadap lingkungan. Salah satu contoh, jikalau ada bencana banjir, mereka ikut membantu. Kemarin juga ada gunung yang meletus, anak-anak kami juga turun ke sana untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, dan ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada anak-anak kami tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang multi, dalam artian di samping mereka menjadi anak-anak yang mempunyai keilmuan yang luar biasa, mereka juga mempunyai rasa empati dan kepedulian kepada sesama yang luar biasa juga. Orang tua, anak-anak ini bisa berkembang dan mengembangkan keilmuan yang mereka peroleh terkait dengan PMR ini. Mereka bisa mewujudkan di lingkungan mereka masing-masing. Mereka bisa menularkan keilmuan mereka di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka nantinya menjadi orang-orang yang bisa diterima di masyarakat. Terima kasih. Sebagaimana sekolah maupun lembaga pada umumnya, visi dari SMA Khadijah adalah pusat pendidikan Islam internasional yang mencetak SDM santun, unggul, dan kompetitif. Sedangkan misinya adalah menumbuhkan penghayatan dan pengamalan aswaja yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata, menumbuhkan semangat kebangsaan, kesantunan, dan keunggulan kepada warga sekolah, melakukan proses pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif, dan kontekstual dengan memanfaatkan multi-resource yang bernuansa Islami, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah, serta meningkatkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang unggul dan kompetitif, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pemirsa, visi dari SMA Khadijah adalah menjadi pusat pendidikan Islam internasional yang membentuk sumber daya manusia yang santun, unggul, dan kompetitif. Saat ini saya bersama Bapak Muhammad Mas'ud selaku Kepala SMA Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, menarik ini, membentuk manusia yang santun, unggul, dan kompetitif. Kemudian kita kaitkan dengan PMR. Nah, mengapa Bapak memilih PMR ini sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan visi tadi, Pak? Oke. Untuk mewujudkan dari visi dan misi daripada SMA Khadijah, diantaranya eskul khususnya untuk PMR, Palang Merah Remaja di SMA Khadijah, ini adalah untuk memfasilitasi berbagai macam kompetensi anak-anak, khususnya tentang kesehatan. Jadi intinya seperti itu, sehingga alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan kita, siswa-siswi SMA Khadijah sangat mendukung dengan ada kegiatan PMR. Pak, kegiatan ekstrakurikuler PMR ini kan ada umbo rampe, diantaranya persiapan SDM pembinanya,
kemudian bagaimana menyediakan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi kesiapan dari SMA Khadijah? Ya, kesiapan yang pertama adalah SDM. Dari SDM kemudian kita fasilitasi dengan pembina, karena ini pembina ini sangat urgent sekali. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana. Alhamdulillah dengan sarana yang ada, baik itu dalam bentuk lapangan untuk kegiatan anak-anak. Kemudian yang kedua juga ada UKS-nya. Ini juga menunjukkan dukungan dari UKS ini. Kemudian juga bisa kerjasama dengan lembaga lain, baik itu dari lembaga kesehatan, baik swasta maupun pemerintah. Kalau dari pihak pemerintah, kita juga sudah kerjasama dengan puskesmas kecamatan, bahkan kita juga difasilitasi dari dinas kesehatan. Iya. Nah, ini menarik dengan adanya PMR, sekolah juga suka tidak suka harus network dengan beberapa lembaga. Nah, bagaimana strategi komunikasinya sehingga mereka mau mensupport kegiatan PMR ini? Ya, dengan ada kegiatan ini, anak-anak tidak hanya satu sisi belajar di lingkungan sekolah, tetapi harapannya adalah bisa lebih berpikir luas. Kegiatan ini diantaranya kita mengadakan workshop tentang PMR itu sendiri. Kemudian yang kedua juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang intinya mendukung adanya kegiatan PMR. Terus support dari wali murid atau masyarakat terhadap kegiatan ini bagaimana? Supportnya sangat bagus karena dari wali murid itu pun bervariasi. Jadi ada yang dari pihak kesehatan, ya, wali muridnya, kemudian juga dukungan dari yang lain juga sangat mendukung. Pak, PMR adalah kegiatan ekstrakurikuler, tentu membutuhkan strategi kebijakan yang bisa mengakomodasi kegiatan tadi. Apa strategi sekolah yang dilakukan? Strategi sekolah adalah harus ada anggaran di RAPBS ya sekolah, sehingga dengan adanya anggaran itu kita bisa lebih berdaya untuk kegiatan PMR ini. Nah, kemudian dari PMR sendiri, apa yang Bapak bisa lihat perubahan perilaku sikap siswa ketika mereka ikut dengan yang tidak ikut? Ya. Antara yang ikut dan tidak ikut bisa kita lihat dari sisi pelayanan. Jadi misalkan dalam satu kelas ada yang sakit, ya, sehingga di situ anak bisa bergerak. Jadi dari sisi pelayanan, karena mereka diberikan tugas untuk setelah dapat ilmunya harus dikembangkan dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada lingkungan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah dalam hal kegiatan kesehatan. Kegiatan iya. Penanaman kesehatan dan keterampilan. Iya. Termasuk kita juga mengadakan ini semacam perkemahan. Nah, jadi perkemahan ini sangat membantu lingkungan di daerah yang ditempati untuk perkemahan. Nah, ini bisa berbakti sosial kepada masyarakat sekitarnya. Jadi perkemahan PMR ini juga memberikan kontribusi kemanfaatan bagi lingkungan di mana anak-anak kita sekolah, kita kemah di sana. Iya. Pak, terus yang menarik tentu bahwa sekolah tidak bisa mengabaikan prestasi akademik. Ya. Di sisi lain PMR pun juga tidak boleh setengah-setengah. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan sama? Dilakukan sekolah adalah satu diantaranya misalkan anak kita adakan lomba di tingkat sekolah, kemudian kita berikan apresiasi. Apresiasi ini bisa dalam bentuk sertifikat dan medali. Jadi anak-anak yang berprestasi di bidang eskul itu kita berikan sertifikat dan juga kita berikan medali. Dan ini kita apresiasikan dalam event-event diantaranya pada waktu kita sosialisasi kepada wali murid itu kita tampilkan. Jadi mereka termotivasi dengan adanya apresiasi. Iya. Dalam kompetisi PMR di luar sekolah misalnya, apa yang dilakukan sekolah untuk mensupport supaya mereka juga berdaya saing, Pak? Di antaranya adalah harus ada dukungan dari wali murid, ya, karena itu izin daripada wali murid itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua harus ada pengawalan. Pengawalan ini dari satu sisi adalah pembina, kemudian yang kedua dari bapak ibu guru, sehingga pendampingan ini bagian dari mensupport daripada kegiatan lomba yang diadakan baik itu di dalam maupun di luar sekolah.
maupun dalam lomba-lomba dengan yang lainnya. Jadi sekalipun kegiatan itu kegiatan ekstra kurikuler, tetap ada pendampingan dari pihak sekolah. Sekolah. Ya. Bapak planning ke depan untuk PMR di SMA Khadijah ini bagaimana? Ya. Planning ke depan adalah tidak hanya anak-anak itu berprestasi, ya, khususnya PMR ini di tingkat kota, tetapi juga di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat internasional. Kita sudah pernah diundang oleh Malaysia, negara Malaysia, saya baru ingat ini, bahwa untuk PMR internasional pun ada, yaitu kita pernah mengikuti di tingkat internasional khususnya di Malaysia. Jadi tidak hanya memberi kompetensi dan keterampilan PMR saja, tapi juga mendorong anak-anak memiliki daya saing internasional. Iya, internasional. Begitu. Pak, kemudian apa ini harapan Bapak terhadap ke-PMR-an kepada siswa, terutama dalam pembangunan karakter, Pak? Ya. Harapan kami sekolah adalah satu, tidak hanya dari sisi sehat jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. Ya, intinya di situ. Jadi diharapkan dengan PMR mereka sehat jasmani dan rohani. Dan sehingga mereka bisa berprestasi dengan dua kesehatan itu tadi. Luar biasa. Terima kasih. Ya, Pak terima Masud. kasih. Mudah-mudahan semakin sukses. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, itu tadi pemirsa strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mendorong para siswa memiliki daya saing bahkan sampai bersaing di tingkat internasional. Pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi, bagaimana adik-adik kita memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang dibangun melalui kegiatan Palang Merah Remaja. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapedik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kanari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.